Turis Amerika itu sudah 4 kali lebih mondar-mandir di depan cottage klasik tak jauh dari bibir pantai. Kulit putihnya matang, berubah menjadi merah jambu. Matanya yang biru mengitari kanan ke kiri berkali-kali, seperti sedang mencari seseorang atau mungkin sesuatu. Langkahnya tiba-tiba berhenti pada seorang pemuda lokal yang mengenakan backpack mirip dengan yang ia kenakan. Turis tersebut akhirnya senyum sumringah, membuat wajah masamnya sedikit lebih enak dipandang. Pria lokal itu terlihat sama bahagianya bertemu dengan si turis. Mereka sepertinya satu rombongan travel yang sedang terpisah. Benar saja, backpack mereka ternyata tak hanya mirip, namun memang sama. Pun dengan beberapa orang yang melambaikan tangan kala pria lokal menunjuk jari, memberitahu turis kalau dia sudah lama ditunggu teman-temannya di depan sebuah hotel bintang 3. Menunggu dan mencari memang melelahkan, tapi kalau sudah bertemu begini, siapa yang mau ingat gelisah yang sudah-sudah? Hilya jadi senyum-senyum sendiri memperhatikan mereka. Lensanya entah kenapa tiba-tiba saja sudah membidik beberapa adegan barusan. Hil, di sana ada objek bagus, ke sana yuk. Suara Nizar tiba-tiba menempatkan sekilas adegan tidak penting ini. Nizar adalah pacar Ilya saat mereka masih pakai seragam putih abu-abu. Sekarang juga mesti pacarnya. Dia laki-laki baik, bisa dibilang cukup dewasa, dan kadang suka aneh, tapi selalu menawan. Sebenarnya, ketika awal kenal dengan Nizar, Hilya tidak terlalu menaruh perhatian, walaupun sebenarnya tampan, tapi dia tidak begitu populer, biasa saja. Jatuh cinta pandangan pertama pada Nizar adalah mustahil. Dia bahkan seperti makhluk astral di sekolah. Jarang sekali terlihat ada. Dulu, Hilya kira Nizar juga tak mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya, atau sekedar tahu bahwa ada manusia bernama Hilya Faliza di dunia. Hilya tak pernah berpikir mereka yang sama-sama biasa saja dan hampir tak terlihat dunia bisa saling kenal, apalagi memiliki hubungan sampai sejauh ini. Hilya bukan kembang sekolah, tidak cantik, tidak jelek juga, biasa saja. Tapi menurut Nizar, Hilya lebih dari cantik, mirip ibunya, memesona khas Nusantara. Mendengar ini, Hilya balas tertawa dan mengatanya payah karena menyukai perempuan hanya karena tampang. Kita mana bisa tahu baik atau buruknya hati seseorang yang baru kita kenal. Yang kita lihat pertama, yaitu yang kita nilai. Aku lihat kamu, aku suka. Terus bagaimana? Masalah hatimu baik atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting, aku suka dulu. Ini hal yang diucapkan Nizar saat mengakui telah terserang virus love in the first sight dengan Hilya. Nizar selalu melenggang dengan motor hitamnya yang gagah di depan halte sekolah, tempat Hilya menunggu jemputan. Fatalnya, hal seremeh ini justru membuat mata mereka selalu berpandang, dan hati kian terpaut. Penampilan itu tugasnya menarik, hati yang mengikat. Tapi hati juga tahu kok radar mana yang paling bisa menarik, mengikat sekaligus membuat ingin terus menetap. Kata-kata itu selalu berhasil membuat Hilya kegeeran. Nizar tidak pernah memuji secara terang-terangan. Caranya memuji adalah seperti itu, menyuruh Hilya berpikir lebih keras agar bisa mencerna gombalan antiknya. Itu salah satu hal yang membuat Nizar bisa menjadi finalis pertama dan satu-satunya yang memenangkan hati seorang Hilya. Ditinggalkannya rombongan turis tadi dengan membawa beberapa potret mereka. Hilya menuju pada sumber suara yang memanggil-manggil namanya, Nizar. Ia menunggu Hilya mendekat dengan satu kamera DSLR di tangannya. Cahaya surya sore itu cukup ajaib. Kemasan senja menyulap kulit Nizar yang kecoklatan menjadi sempurna untuk segera dipamerkan di galeri seni pahat. Sembari mendekat, mata Hilya seolah merayu pada hatinya sendiri. Mengapa semakin hari wajahnya kian tampan? Tidak sangat, namun cukup dan semakin cukup. Aku benar-benar mencintainya. Entah bagaimana menjelaskannya, pria satu ini suka sekali menunjukkan dirinya tampan tanpa pernah merasa tampan. Pun Hilya, tidak pernah ia membanggakan wajah rupawan Nizar. Dalam hati, ia suka sekali memuji Nizar, tapi bukan soal ketampanannya. Sejak hari itu, hingga saat ini, hal yang paling Hilya sukai adalah Nizar.
dengan bagaimana cara dia mencintai, bukan bagaimana bentuk rupanya. Sebaliknya, Nizar pernah bilang kalau ia menyukai wajah Hilya, namun ternyata hal yang paling Nizar sukai justru bukan Hilya. Ia terang-terangan mengakui fotografi adalah favoritnya. Ia lebih suka fotografi daripada pacarnya sendiri. Mencintaimu bukan suatu kesukaan, bukan kegiatan, bukan hobi. Aku melakukannya tanpa sadar dan tak pernah mau sadar. Itu yang dikatakan Nizar, terdengar seperti alibi yang dipuisikan. Tapi dasar wanita, otak tidak pernah bekerja bagus seperti hati. Selalu saja Hilya dibuat dulu dengan jawaban Nizar yang terasa manis sekali jika ditelan mentah-mentah. Nizar selalu mendoktrin Hilya untuk ikut mencintai kecintaannya, menggiring kekasihnya masuk pada dunia fotografi. Katanya, biar tidak hilang dari sejarah, memori jangan hanya diingat, tapi juga difisikkan, karena sejarah itu perlu Hilya hanya mengiyakan setiap Nizar membahas pacar keduanya ini. Awalnya, Hilya tidak suka, tapi bukan Nizar namanya. Kalau tidak punya cara untuk membuat Hilya menurut tanpa harus merasa terpaksa. Tahun lalu, di ulang tahun Hilya ke-19, Nizar memberi sebuah kamera DSLR. Bagus, tapi tak semewah miliknya. Dia bilang kamera itu lebih bagus untuk pemula. Mungkin maksudnya, ia tak akan rugi banyak kalau Hilya merusak kamera itu. Dia rutin sekali mengajari Hilya untuk menyukai kesukaannya. Hilya sendiri, walau tidak terlalu cantik, tapi cukup pandai dan mudah mempelajari sesuatu. Makanya, Nizar yang telaten mengajari memotret tiap Sabtu sore, kini sudah bisa tersenyum puas, karena anak didiknya sudah bisa membidik kamera dengan baik. Dia berhasil menarik Hilya pada dunia favoritnya. Mereka sudah ciptakan banyak sejarah. Sejak hari pertama, Nizar mengajari Hilya memotret kelinci di taman belakang rumah tetangga. Hingga kini, potret dirinya sendiri yang teduh membijikan mata karena senja terlalu agresif menunjukkan silaunya. Manis sekali. Sabtu sore mereka masih berakhir sama dengan yang sudah-sudah. Melahap matahari berdua, menguras rindu yang sebulan ini membakar jiwa. Berdua. Hubungan Nizar dengan Hilya sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Tidak seperti pasangan ABG lain. Mereka tidak tahu kapan resmi berpacaran, tidak merayakan anniversary, tidak mengumbar yang tidak perlu, tidak menjadi alarm selamat tidur atau selamat makan, tidak terlalu menggilai, tidak kerap menyakiti, dan tidak pernah menduakan. Mereka pandai sekali menata ruang rindu. Pertemuan menjadi hal yang tak melulu terjadi, namun pasti dinanti. Sewaktu SMA, dengan jarak yang dekat, hampir setiap hari mereka bisa bertemu dan terus-terusan bersama jika mau. Namun, mereka lebih tertarik untuk mengakarkan diri pada rindu. Mereka paham betul, memang sekolah yang menjadi tempat mereka menemukan sebuah rasa bernama cinta. Tapi, bukan berarti mereka harus memupuknya di sana. Masih ada tempat lain yang lebih pantas untuk sekedar ngobrol berdua, selain ruang kelas yang harusnya untuk fasilitas belajar berilmu, bukan belajar mencintai. Jarang sekali mereka terlihat ngobrol mesra di kantin sekolah, apalagi ruang kelas. Jika tak sengaja bertemu, paling keduanya hanya malu-malu kucing, saling senyum, tertunduk atau pura-pura tidak melihat kalau dekat, lalu sangat memperhatikan jika sudah menjauh. Malam minggu adalah hari mereka menghajar rindu, yang mulai berantaki jiwa selama berhari-hari fokus bersekolah. Nizar biasanya akan datang ke rumah Hilya, mengobrol berdua, kadang bertiga, dengan ibunya Hilya. Kesan ibu Hilya saat pertama kali Nizar datang ke rumah sangat baik. Sejak dulu, Nizar memang mudah menarik hati orang lain jika dia mau. Hilya bersyukur Nizar tak menunjukkan kelebihannya ini kepada semua orang, apalagi perempuan lain. Caranya bertamu perlu dicontoh bagi lelaki yang sedang merayu calon mertua. Nizar datang tidak membawa martabak atau apapun seperti yang ABG lain biasa lakukan. Ia justru membawa sepucuk surat untuk orang tua Hilya. Surat yang aneh namun manis. Assalamualaikum warahmatullahi.
Maaf, sedikit mengganggu Sabtu malammu. Pemilik sah Hilya Falisa. Ketukan pintu dari lelaki asing ini, semoga benar boleh kau izinkan masuk. Untuk sekedar bertemu dan bertamu. Karena jika tidak, maka surat ini akan menjadi tak berguna. Kembali ke meja belajar bututku. Maaf, sedikit mengganggu Sabtu malammu. Pemilik sah Hilya Falisa. Maksudku apa dan siapa aku, tentu engkau sudah tahu. Hilya pasti sudah menjelaskan, pun hanya sekilas. Maaf, sedikit mengganggu Sabtu malammu. Pemilik sah Hilya Falisa. Boleh jika nanti aku sering-sering berkunjung. Ku tahu, jika bersama kalian, tentu Hilya akan baik-baik saja. Maka aku beranikan datang, karena aku ingin melihatnya. Aku hanya ingin melihat Hilya baik-baik saja. Maaf, sedikit mengganggu Sabtu malammu. Pemilik sah Hilya Falisa. Hilya belum pernah aku beri surat seperti ini sebelumnya. Jadi tolong, jangan tunjukkan surat ini padanya dulu. Dia bisa marah dan minta dibuatkan juga. Terima kasih, selamat malam. Doaku, semoga Allah memberkahi keluargamu. Inginku, semoga Allah restui aku menjadi bagianmu. Wassalamualaikum. Tengku Nizar Al-Aqsa, 17 tahun. Hingga kini, surat itu masih disimpan. Bahkan kadang menjadi malapetaka bagi bapaknya Hilya. Istrinya sering mengatai, kenapa bisa ia kalah romantis dengan anak SMA? Kenapa dulu ia tidak semanis itu ketika menyatakan rasa? Zaman boleh berubah, tapi untuk meluluhkan hati wanita memang tak perlu cara yang berubah-ubah. Cukuplah menjadi cukup, manis dan tulus.